Halo Sobat 100, masih bersama saya Roset Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab impuls dan momentum. Berikut ini ada soal bagaimana menentukan kecepatan benda setelah bertumbukan. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada benda bermasa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan V1x adalah 4 meter per second. Kemudian benda kedua bermasa 0,8 kg bergerak dengan kecepatan V2x adalah negatif 4 meter per second dan V2y 3 meter per second. Jika setelah tumbukan benda pertama memiliki kecepatan V1x aksen adalah negatif 2 meter per second dan V1y aksen adalah 1 meter per second. Pertanyaannya adalah, Sobat 100, tentukan besar kecepatan benda kedua setelah bertumbukan. Itu berapa meter per second? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah ini benda satu yang mana memiliki massa 0,5 kg, memiliki kecepatan awal V1x adalah 4 meter per second. Kemudian ini ada benda 2 memiliki massa sebesar 0,8 kg, memiliki kecepatan V2 yang mana V2x-nya adalah negatif 4 meter per second dan V2y-nya adalah 3 meter per second. Jika setelah bertumbukan V1 itu memiliki kecepatan negatif 2 meter per second, V1x aksennya ya. Untuk V1y aksennya adalah 2 meter per second. Pertanyaannya, benda kedua setelah bertumbukan itu kecepatannya berapa? Oke Sobat 100, untuk mengerjakannya pertama kita kerjakan dulu untuk hukum kekekalan momentum pada gerakan arah horizontal, yang mana formulanya adalah Px sama dengan Px aksen. Jadi momentum sebelum bertumbukan pada sumbu X nilainya harus sama dengan momentum setelah bertumbukan pada sumbu X. Kita tulis lengkap ya Sobat 100. Sebelum bertumbukan berarti M1 kalikan V1X ditambah M2 kalikan V2X. Setelah tumbukan berarti M1 kalikan V1X aksen ditambah M2 kalikan V2X aksen. Kita masukkan angka ya Sobat 100. M1 adalah 0,5 kg, V1X adalah 4 meter per second, V2X adalah negatif 4 meter per second, massa M2 adalah 0,8 kg. Nah setelah bertumbukan V1X aksen adalah negatif 2 meter per second. Jadi kalau kita masukkan angkanya, kita peroleh yaitu 0,5 kalikan 4 ditambah 0,8 kalikan negatif 4 nilainya sama dengan 0,5 kalikan negatif 2 ditambah 0,8 kalikan V2X aksen. Kita hitung sama-sama ya Sobat 100. 0,5 kalikan 4 hasilnya 2, 0,8 kalikan 4 hasilnya adalah 3,2, tapi ini ada tanda negatif ya. Terus 0,5 kalikan 2 hasilnya 1, ada tanda negatif. Kita tuliskan di sini di baris berikutnya 2 ditambah negatif 3,2 hasilnya sama dengan negatif 1 ditambah 0,8 kalikan V2X aksen. Oke, kita hitung sama-sama ya. 2 dikurangi 3,2 hasilnya adalah negatif 1,2. Terus yang negatif 1 pindah ruas jadi positif 1. Negatif 1,2 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 0,2. Nilainya sama dengan 0,8 V2X aksen. Karena kita ingin menghitung kecepatan benda kedua, berarti V2X aksen itu sama dengan negatif 0,2 dibagi dengan 0,8. 0,2 dibagi dengan 0,8 hasilnya seperempat, ada tanda negatif. Berarti kita jawab di sini ya. V2X aksen itu sama dengan negatif 0,25 meter per second. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini adalah kekekalan momentum pada gerakan arah horizontal. Kita peroleh V2X aksen sama dengan negatif 0,25 meter per second. Ini kita simpan dulu ya Sobat 100. Kita simpan dulu V2X aksen sama dengan negatif 0,25 meter per second. Berikutnya, kita kerjakan hukum kekekalan momentum pada gerakan arah vertikal, yang mana PY sama dengan PY aksen. Momentum
sebelum tumbukan pada arah sumbu Y nilainya sama dengan momentum setelah tumbukan pada arah sumbu Y. Kita tulis lengkap ya rumusnya ya Sobat 100. Untuk yang sebelum tumbukan berarti M1 kalikan dengan V1Y ditambah M2 kalikan dengan V2Y nilainya sama dengan M1 kalikan V1Y aksen ditambah M2 kalikan V2Y aksen. Kita masukkan angka ya Sobat 100. Untuk benda 1 ini hanya memiliki kecepatan awal sumbu X saja, berarti V1Y nya 0. Untuk V2Y nilainya adalah 3 meter per second, massa M2 adalah 0,8 kg. V1Y aksen nilainya adalah 2 meter per second, massa M1 adalah 0,5 kg. M2 0,8 kg, V2Y aksen kita cari. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya 0,5 dikalikan dengan 0 ditambah 0,8 kalikan dengan 3, hasilnya sama dengan 0,5 kalikan dengan 1 ditambah 0,8 kalikan V2Y aksen. Kita hitung ya Sobat 100, 0,5 kalikan 0 hasilnya 0, 0,8 kalikan 3 hasilnya 2,4, 0,5 kalikan 1 hasilnya tetap 0,5. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya 0 ditambah 2,4 hasilnya sama dengan 0,5 ditambah 0,8 kalikan V2Y aksen. Oke, yang 0,5 pindah ruas jadi negatif, berarti 2,4 kurangi 0,5 hasilnya adalah sama dengan 1,9 ya. Nilainya sama dengan 0,8 kalikan V2Y aksen. Karena kita ingin menentukan berapa kecepatan benda kedua, berarti V2Y aksen itu sama dengan 1,9 dibagi dengan 0,8. Nah, silakan Sobat 100 hitung 1,9 dibagi dengan 0,8 hasilnya berapa? Sudah dihitung Sobat 100? Sudah dapat ya jawabannya ya, V2Y aksen nilainya sama dengan 2,38 meter per second. Ini adalah kecepatan benda kedua setelah bertumbukan untuk sumbu Y-nya. Kita simpan dulu ya Sobat 100. Oke, kita simpan di sini V2Y aksen sama dengan 2,38 meter per second. Berikutnya, karena ditanya besar kecepatan benda kedua, karena kita sudah dapat V2X aksen dan V2Y aksen, maka bisa kita hitung di sini besar kecepatan benda kedua setelah bertumbukan pakai Pitagoras ya. Berarti besar V2 aksen sama dengan akar dari V2X aksen dikuadratkan ditambah dengan V2Y aksen dikuadratkan. Kita masukkan angka. V2X aksen adalah negatif 0,25 meter per second. V2Y aksen adalah 2,38 meter per second. Jadi kita tuliskan di sini V2 aksen besarnya itu sama dengan akar dari negatif 0,25 dikuadratkan ditambah 2,38 dikuadratkan. Kalau Sobat 100 hitung, 25 kuadrat itu kan 625 ya. Jadi kalau 0,25 dikuadratkan hasilnya adalah 0,0625. Terus silakan hitung yang ini, 2,38 kalau dikuadratkan berapa? Sudah dihitung Sobat 100? Sudah dapat ya. Kita peroleh di sini V2 aksen itu sama dengan akar dari 0,0625 ditambah 5,66. Kita pakai 3 angka penting ya. Nah, ini dijumlahkan saja 5,66 ditambah 0,0625. Terus di akar ya. Kita peroleh di sini V2 aksen sama dengan akar dari 5,72. Silakan dihitung Sobat 100. Akar 5,72 ini hasilnya berapa? Sudah dihitung ya? Sudah dapat jawabannya. Kita peroleh V2 aksen besarnya itu sama dengan 2,39 meter per second. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, ini lumayan panjang pengerjaannya. Jadi kalau di sini ada dua benda M1 dan M2, diketahui nilai V1X, diketahui nilai V2X dan V2Y, diketahui massa 1 dan massa 2. Untuk setelah tumbukan hanya diketahui V1X aksen dan V1Y aksen saja. Kemudian ditanya berapa besar kecepatan benda kedua setelah bertumbukan. Maka langkah pertama Sobat 100 hitung menggunakan hukum kekekalan momentum pada arah horizontal. Rumusannya adalah Px sama dengan Px aksen. Momentum sebelum tumbukan pada arah sumbu X nilainya sama dengan momentum sesudah tumbukan pada arah sumbu X. Dengan menggunakan rumus yang ada, nanti Sobat 100 akan dapatkan nilai V2X aksen. Nilainya berapa meter per second. Itu untuk arah horizontal. Langkah kedua, Sobat 100 kerjakan hukum kekekalan momentum pada arah sumbu Y atau arah vertikal. Yang mana rumusannya adalah PY sama dengan PY aksen. Momentum sebelum tumbukan pada arah vertikal nilainya sama dengan
momentum setelah tumbukan pada arah vertikal. Dengan menggunakan rumus yang ada, nanti Sobat 100 selesaikan, ketemu nilai V2Y aksen, nilainya berapa meter per second. Nah, kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai V2X aksen dan V2Y aksen, untuk menghitung besar V2 aksen, pakai Pitagoras ya. Yang mana rumusannya adalah V2 aksen besarnya itu nilainya sama dengan akar dari V2X aksen dikuadratkan ditambah V2Y aksen dikuadratkan. Sobat 100 masukkan angkanya, lakukan perhitungan, nanti ketemu nih. Besar kecepatan benda kedua setelah bertumbukan itu berapa meter per second. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.